Kalau kita berbicara sebuah potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita semua ini memiliki dua potensi, yaitu potensi kebaikan dan potensi kejelekan. Dan kita semua itu memiliki dua hal itu. Tidak akan pernah bisa disatukan antara amal ibadah dengan perbuatan maksiat. Jadi tidak bisa dicampur adukan, tidak bisa disatukan antara amal ibadah dengan perbuatan maksiat. Sebagai analogi, kalau kita bikin sebuah timbangan, di mana ini timbangan amal ibadah dan ini timbangan perbuatan dosa. Jikalau timbangan seimbang antara amal ibadah dengan perbuatan dosa seimbang, maka kedua-duanya tidak akan bisa kita nikmati. Misalkan dia sholat tapi dia juga berzina, maka sholatnya tidak akan khusyuk, zinanya juga tidak akan dia nikmati. Padahal kedua-duanya ada potensi untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kenikmatan. Ketika timbangan seimbang, dia sholat tapi dia juga minum-minuman keras, itu seimbang. Ya. Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak nyaman, minum-minuman keras juga dia akan gelisah. Narkoba dia juga akan gelisah. Sebaliknya, jikalau amal ibadahnya turun ya, dan dosanya itu semakin naik kayak gini, maka dia akan semakin menikmati dosanya dan amal ibadahnya akan semakin tidak dia nikmati, akan semakin hilang. Nah, ini bahayanya. Itu sikap futur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, itulah ketika berbuat dosa, itu hati kita itu semakin menghitam dan menghitam, sampai-sampai amal ibadah tadi menjadi tidak berarti lagi. Dia sholat itu sulit untuk khusyuk, ngajinya nggak nyaman. Bahkan ketika dosanya semakin naik ya, ibadah semakin turun seperti ini, bahkan menerima nasihat saja dia akan anti. Ketika ada postingan dakwah barangkali dan dia baca, dia malah marah-marah dengan postingan dakwah tadi. Bahkan mengatakan kepada orang yang memposting dia sok suci atau apa gitu. Kenapa? Karena hatinya semakin menghitam. Inilah hadis yang dari Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah bersabda tentang kemaksudaan ini. Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'an, yang Allah sebutkan dalam firman tadi dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 ya. Qalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya semakin tertutup. Nah, inilah hati-hati ya dalam perbuatan dosa. Beda halnya kalau dia misalkan ini amal ibadahnya naik, amal ibadahnya naik, dosanya turun. Nah, dosanya turun. Gimana ya, amal ibadahnya naik, dosanya turun. Maka dia akan mulai menikmati ibadah. Salatnya mulai khusyuk, zikirnya mulai nikmat.
Bahkan kalau dapat postingan-postingan dakwah, dia malah mencari postingan-postingan lain, haus akan ilmu agama, ingin mengamalkan. Semakin naik, dan dosanya tadi semakin tidak dia nikmati, semakin turun. Bahkan kalau dia kunci, terus ini kunci, dia tutup hijrah total hijrah gitu ya, ibadah akan semakin naik, meskipun barangkali dia hanya mengerjakan amal-amal wajib, sholat 5 waktu dan sebagainya, belum sunnahnya, maka semakin naik, dan dia akan semakin menikmati. Bahkan dia sangat anti dengan perbuatan dosa tadi, sampai-sampai ketika dia hijrah seperti itu totalitas ya, dia malah merenung, kok saya dulu seperti inilah, kok saya seperti ini dulu. Bahkan dia sangat membenci perbuatan dosanya yang dulu. Semakin naik, dosanya dia kunci seperti itu. Ini baru ibadah wajib, belum sunnah. Nah, inilah kenapa kita harus masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi karena bahaya kalau imbang seperti ini ya, dia ibadah, dia juga maksiat, timbangannya berimbang nih, maka ibadahnya nggak akan busuk, maksiat juga akan nikmat gitu, nggak akan nikmat. Padahal barangkali kedua-duanya punya potensi kenikmatan yang sama. Ibadah nggak busuk, maksiat nggak nikmat gitu. Ini bahaya. Makanya dia harus tingkatkan amal ibadahnya dan dosa dia turunkan, bahkan dia kunci seperti ini. Sehingga kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Bagaimana tipsnya? Tipsnya tidak lain dan tidak bukan hanya dengan cara dipaksakan. Tuh, dipaksakan. Meskipun barangkali cara dia meningkatkan ibadah itu dengan sholat 5 waktu, dia punya program subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Tapi kuncinya itu dipaksakan. Awalnya mungkin dia terpaksa, dipaksakan, dia program dipaksakan. Cuman lambat laun ya, itu seperti bola salju menggelinding, lambat laun dia akan menikmati. Bahkan akan gelisah ketika azan sudah berkumandang, dia belum sholat. Ketika ibadah semakin naik dan semakin naik. Jadi kuncinya yang pertama yang memang harus dipaksa. Paksakan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan paksakan untuk menutup dosa tadi. Karena kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Di surah Al-Baqarah ayat ke-208. Jadikan program. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Seperti hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi, bahwa jika kita berbuat dosa, lambat laun itu seperti titik hitam yang akan selalu mengunci hati kita. Meskipun cuma dosa kecil, kalau terus menerus dilakukan, lambat laun akan membesar juga, dan sangat potensi sekali berbahaya. Karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, perbuatan dosa sekecil apapun yang kita lakukan, akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa, meskipun dosa kecil ataupun dosa besar sebagainya, itu seperti menabung bala bencana bagi diri kita sendiri, dan akan ditimpakan kepada kita, baik di dunia atau mungkin disimpan di akhirat nanti. Ini bahayanya. Nah, jadi gimana tipsnya? Ya, tidak ada hal yang lain, dan ini juga menjadi sebuah PR bagi diri saya pribadi ya. Pertama, barangkali harus kita paksakan. Mungkin barangkali dengan alarm dulu ya, dengan kita bikin atur jadwal dulu, kita program dulu ya, sampai kita benar-benar tadi timbangannya semakin naik, benar-benar semakin menikmati. Bahkan telat sholat saja gelisah gitu. Satu hari nggak ngaji Quran aja gelisah, tidak zikir saja gelisah. Meskipun barangkali kita latihannya hanya dengan yang wajib-wajib dulu. Nanti kalau kita kemas dengan yang sunnah-sunnah, akan semakin meningkat, dan dosa tadi kita kunci seperti ini, kunci. Sehingga tidak ada kenikmatan lagi untuk berbuat dosa, bahkan menggelisahkan untuk berbuat dosa.
Kenapa saya katakan kita jangan meremehkan dosa sekecil apapun? Karena bayangkan ya, kalau kita tidak bersih saja dalam mensucikan bekas buang air kecil gitu ya, tidak suci saja, itu ada siksanya di kubur nanti. Hanya karena gara-gara kita barangkali tidak terlalu membersihkan bekas buang air kecil. Yang remeh temeh bagi kita aja seperti itu ada siksanya, apalagi yang besar-besar ya, ngomongin orang gitu, ya berdusta, ya menipu, ya macam-macam gitu. Pasti ada balasannya. Kalaupun nggak dibalas di dunia, dia akan berpotensi juga dibalas di akhirat nanti. Karena itu wajib kita tiap hari memperbaharui taubat kita. Wajib kita melalui hari-hari kita dengan selalu beristighfar. Karena siapalah diri kita gitu. Rasulullah saja yang memang maksum dijamin masuk surga itu beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Apalagi kita gitu. Rasulullah saja sholat malam sampai kaki beliau bengkak gitu. Ya kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Mengharap surga nggak ada apa-apanya. Ya karena itu kita sama-sama berusaha latihan gitu. Karena dosa itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga dosa dengan antar sesama manusia. Kalau kita berbuat dosa, kita bisa bertaubat, minta ampun seampun-ampunnya kepada Allah. Tapi kalau kita berdosa dengan antar sesama manusia, mau tidak mau kita harus kejar ampunan dengan teman-teman kita yang pernah kita gibahi ya, teman-teman kita yang pernah kita hina, kita caci, kita omongin barangkali, atau mungkin kita sakiti, kita zalimi, ya kita kejar ampunan mereka. Karena jangan sampai kita menyiapkan musuh di akhirat nanti. Kita ngomongin orang gitu, meskipun orang tersebut tidak mendengar, kita ngomongin orang, pasti kita juga akan ketemu di akhirat nanti dengan orang tersebut. Karena itu lebih baik kita bereskan di dunia, jangan sampai kita membayar di akhirat nanti. Jadi apa gunanya kita ngomongin orang gitu, menggibah orang, tapi nanti jadi musuh di akhirat. Dan bahayanya amal ibadah kita akan kita berikan kepada mereka, dan kalau habis amal ibadah, dosa mereka ditimpakan kepada ini. Ini bahaya. Ini jadi renungan, benar-benar jadi renungan bagi kita sendiri ya, bagi kita masing-masing, bahwa ya kita jaga lisan kita jaga diri kita, jaga perbuatan kita, jangan meremehkan dosa sekecil apapun, dan selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Timbangan tadi amal ibadah dinaikkan terus, dosa diturunkan, bahkan kita kunci dan naikkan sama derajat. Karena kalau kita seperti itu, hidup akan selalu indah. Hidup akan selalu indah. Sesusah apapun di dunia akan selalu indah. Belum lagi nanti pada saat di akhirat nanti. Itu mungkin sebagai motivasi. Jadi dipaksakan ya, paksakan untuk beribadah, paksakan untuk meninggalkan dosa. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di tanya jawab. Ya. Silahkan teman-teman sekalian.